Halo sahabat bonsai, kembali lagi bersama saya Donawaya dalam channel Bonsai Elemen. Oke, hari ini, pagi ini saya ditelepon oleh Wayan Error ya, untuk berkunjung ke rumahnya sekalian belajar dari Pak Dek Moyo ya. Sekalian kita berbincang santai dengan Pak Dek Moyo yang merupakan trainer dari Wayan Error ya. Hari ini Pak Dek sedang mengerjakan ataupun melakukan penyukuran rutin pada sancang gandiwanya koleksi dari Pak Wayan Error ya. Kita akan mengulik ilmu dari Pak Dek Moyo sedikit, bagaimana kisahnya ataupun perjalanan hidupnya dalam dunia bonsai sebagai seorang trainer ya. Yang saya ketahui Pak Dek Moyo ini sangat sangat dicari sebenarnya oleh kolektor ataupun penggemar bonsai khususnya di Bali. Akan tetapi jarang yang terekspos karena Pak Dek Moyo ini memang orangnya kalem ya, atau bisa dikatakan tidak terlalu suka diekspos. Bagi yang sudah mengenal Pak Dek Moyo juga, mungkin ada hal yang perlu kita ketahui dari beliau, mungkin ada pelajaran tentang di dunia bonsai ataupun ilmu-ilmu ataupun trik dan tips bagaimana melakukan penanganan bonsai. Oke, selamat pagi nih Bida. Bagaimana kabarnya Niki? Cik. Beda ini asalnya dari mana? Mungkin ada sahabat yang belum mengetahui persisnya Pak Dek ini asalnya dari mana tepat? Tabanan itu. Tabanan. Yang dari Tabanan. Gerogak Tengah ya. Gerogak Tengah nggih. Nggih. Ini Pak Dek Moyo kan seorang trainer nih. Mungkin kapasitas Pak Dek ini saya rasa sudah cukup lama. Akan tetapi saya perlu tahu asal-usul dari Pak Dek bagaimana jatuh cinta dengan bonsai, bagaimana bisa menggeluti dunia sebagai seorang trainer ini. Jadi mulai kapan mulai melakukan senang bonsai ataupun mulai melakukan aktivitas trainer, silakan. Oke, dumunya ya dari kecil lah, SMP dibilang. SMP ya. Ini kan tahun berapa Pak Dek? Ya 95, 94, 95 gitu. 94, 95 ya. Itu dari SMP ke SMA. Seneng. Nah, baru seneng-seneng aja. Bisa dikatakan pemula gitu ya. Dibilang pemula juga karena belum punya pohon, belum mengerti juga mungkin. Belum mengerti. Iya. Belajar, nonton TV, baca buku, dah dari sana lihat hanya bisa melihat saja, menikmati. Benar. Setelah itu mulai muncul untuk memiliki dan membuat ya. Memiliki dan belajar untuk membuat. Tadi kisah sedikit mengenal bonsai ya, mengenal bonsai dan mulai menyukai dan belajar untuk membuat bonsai. Dan kemudian beralih menjadi trainer itu sekitar tahun berapa? Trainer belum sih, sampai belum. Sekarang mungkin belum. Pak Dek Moyo ini orang yang di kacamata saya ini dia adalah seorang yang kreatif juga, mempunyai dasar-dasar pola pikir menganut aliran kesurrealisme ya. Dari finishingnya saya sangat menyukai daripada finishing dari Pak Dek Moyo, bagaimana dia membuat sak, bagaimana dia membuat awan-awanan yang memang kelihatan natural dan dimensinya itu dapat sekali ya. Jadi melihat finishing dari Pak Dek Moyo ini, saya melihat seperti sebuah pohon yang memang di alam, bagaimana percabangan ataupun finishing dari perdaunan ataupun awan-awannya itu sangat natural sekali menurut saya. Kembali, mulai kapan terjun menjadi seorang trainer? Awal sih bekerja hanya mengikuti belajar dari trainer-trainer yang senior, yang senior yang dari Jawa, Bali. Ya. Dan semua pembelajaran itu saring yang bagus kita ambil, yang mungkin yang belum paham betul dipelajari lagi. Tetap semuanya prosesnya sampai sekarang tetap belajar dan tetap berproses. Iya. Mungkin orang yang pertama yang Pak Dek ikuti ataupun Pak Dek ikut belajar ke orang itu siapa?
Saya punya seperti ayah. Ya. Ada dua. Dalam berbonsai tentunya, sebagai Pertama, guru, sebagai ayah ya. salah satunya ada Pak Kadek Yaso, Pak Kade Yaseng ya. dan satunya Pak Ruslan. Pak Ruslan ya. Pak Ruslan ini dari mana Pak? Ya break dari Tabanan juga dulu. Ah. Sekarang udah ya di luar Bali lah. Di luar pulau ya. Ya. Oh berarti bisa dikatakan Pak De ini adalah murid dari Pak Ruslan dan murid daripada Pak De Yase ya. Bisa Iya. dikatakan begitu. Iya. Kita tentu saja menghargai apa yang mereka ajari tentu saja. Dan banyak sih, banyak trainer yang sekali. lain. Siapa saja sebutkan nggak Mas? Banyak ya? Banyak. Dan Yang dominan dari Bali. itu dominan ada di Bali dan di luar Bali, Di Jawa. luar. Oke. Ya. Itu tahun berapa? Dari tahun 97 Mhm. ya sampai sekarang. Dari tahun Tahun ya 2007 sampai sekarang. Oh, oke. Dari tahun 2007 sampai sekarang ya. Dan masih tetap eksis ya. Tetap belajar. Ya. Tetap eksis dan tetap belajar. Beliau ini sangat humble sekali ya. Bahkan sampai malu mengutarakan apa itu kebenaran dari sisinya. Oke, sekarang aktivitas tentu saja full ya di trainer ya. Ya mungkin dibilang seperti itu. Ya. Kalau kliennya dari daerah mana saja? Banyak sih. Hampir semua kabupaten di Bali mungkin. Enggak juga. Tapi ya ada teman-teman sih yang ada dari Canggu, Munggu, ya di Serangan, dari sini juga, Tabanan juga, Gianyar juga ada banyak ya. Gianyar ada juga. Ya. Dari Badung, Tabanan, Gianyar. Kalau Kelungkung belum ya. Jauh. Jauh, ya. Itu karena kendala di perjalanan ya. Iya. Tentu saja Pak De dari mungkin mengenal bonsai itu dan kemudian sampai sekarang punya favorit dari spesies mungkin. Kalau menurut Pak De sendiri, kalau saya sih juniper ya. Kalau Pak De apa? Santigi favorit sih. Favorit itu ya, Santigi ya. Berarti dalam keseharian ataupun melakukan pengerjaan sebagai seorang trainer ini mengkhususkan diri di pohon Santigi ataupun sama saja? Sama saja. Sama saja ya. Semua sih sancaya semuanya sih. Pikes. Tapi kalau favoritnya ya. Kalau di favorit di apa ya di hati itu memang Santigi ya. Santigi. Selain Santigi mungkin ada pohon lain yang menjadi favorit Pak Blida ya. Kalau bermain kadang semuanya sih, tapi ya memang favoritnya Santigi. Tapi kalau asiknya, enaknya kalau masalah finishing atau pencukuran sancang yang mungkin ya sedikit seneng di sancang ya, karena berdaun kecil dan juga pertumbuhannya yang bagus ya. Ya, ini Pak De rawat sudah berapa bulan ini? Di sini di error lah, di Pak Yang udah ya cukup lama sih. Ada 3 tahunan? No, enggak. Ada 2 tahunan. 2 tahunan ya. 1 tahun 2 Iya. tahunan. Oke, sahabat bonsai, itu ya sedikit perbincangan dengan Pak De Moyo. Memang orangnya humble sekali, bisa dikatakan pemalu juga. Sangat rendah hati ya, bisa dikatakan seperti itu. Padahal pengetahuannya ini luar biasa, teknik berbonsainya juga luar biasa. Dia akan tetapi kembali ke personal orangnya masing-masing. Ada yang ada yang supel, ada yang humble, ada yang berjiwa besar dan sebagainya, ada yang memiliki kesabaran tinggi. Bahkan daripada Yasa pun sangat minim sekali untuk berbicara, karena biasa disebut dengan the silent master ya, karena memang bicaranya memang sangat sedikit, akan tetapi teknik dalam berbonsainya sangat luar biasa. Oke, kita akan melakukan perbincangan sedikit mengenai sancang gandiwa ini dengan Pak De. Oke, pada kita berbicara sancang gandiwa ini ya, ini kalau Pak De melakukan penanganan kita bisa katakan pruning ya. Ini adalah pohon yang mungkin ini berapa persen Pak De? Ini sudah hampir 90%. Hampir sudah 90%. Kemarin diturun di Tabanan dapat best 10 2 pada ya. Ya, di kelas regional. Yang finishing juga pada Moyo sendiri melakukan kayak finishing touch bisa dikatakan gitu, persiapan untuk pameran.
Dan sekarang mau disiapin lagi ke mana ini Pak Den? Rencana Pak Yan mau kirim ke Bangli. Ke Bangli ya, Nggih. Pamnas Bangli ya. Nggih. Itu rencananya Pamnas Bangli itu tanggal 16 April ya. Jadi di sini Pak Demoyo sedang mempersiapkan pohonnya untuk partisipasi Pamnas Bangli ulang tahun Ibu Kota Bangli ya. Ini kalau posisi 90%, jadi untuk melakukan pruningan pada sancang ini rentan waktunya berapa bulan atau minggu Pak Den? Menurut tingkat kesehatan biasanya 2 minggu udah muncul, Udah mulai tunas ya. udah mulai tunas. 3 minggu udah mulai tahap pencukuran awal. Akhir 1 bulan. 1 bulan ya. Berarti dalam waktu 1 bulan itu 2 kali pencukuran. Ya. Oke. Kalau sehat. ke kontes. Kalau ke kontes. Nah, kalau harian? Kalau harian ya cukup ya 1 bulan aja. Sekali. Sebulan sekali ya. Menurut kesehatannya. Menurut kesehatannya juga. Menurut kerapatan dari pohon juga. Ya. Ini kalau nggak dicukur rentan waktu 1 bulan apa yang akan terjadi? Mungkin ya masih bisa. Nah, mungkin itu yang lebih dominan yang sehat yang muncul, ataukah yang belum terkena gunting akan lebih support duluan, naik duluan. Nah, mungkin kita bisa pangkas yang belum kena gunting. Nanti biar tumbuhnya itu rata semua. Artinya pertumbuhannya itu serempak ya? Serempak. Iya. Itu rentan waktu sebulan sekali untuk pohon ini. Iya. Kita bicara sancang yang mungkin 50%, itu rentan waktu cukurnya bisa lebih tentunya. Bisa lebih. Nanti ada yang kalau 50%, ada yang dibilang masih tahap pengelosan. Ya. Ada tahap penyuburannya mungkin. Ada beberapa untuk triknya sistem attract atau lah direm, istilahnya direm. Ya. Ada beberapa direm, ada yang pengelosan. Kalau 50%. Berarti yang sudah cukup dipotong, yang kurang masih dilepas begitu. Oke. Ya. Menurut pengalaman Blite, ini sancang yang yang bisa dikatakan sangat rentan dengan hama ya. Terutama dari kutu putih ataupun dari cambuk ataupun mungkin hama-hama yang lain, mungkin belalang yang makan daunnya ya. Jadi untuk melakukan insektisida ini rentan waktunya berapa minggu atau bulan Pak? Awalnya awal untuk tingkat penyakit dasarnya kalau dia keras sekali mungkin seminggu 2 kali atau 2 hari sekali mungkin bisa. Itu kalau kronis ya? Itu udah kronis. Nanti kalau sudah itu bertahap berkurang ya seminggu sekali cukup. Seminggu sekali itu untuk antisipasi. Ya. Jadi kalau sudah kena kutu putih diusahakan agak intens ya. Artinya 2 hari sekali, jika masih ada di 2 hari sekali lagi sampai habis, dan kemudian antisipasinya seminggu sekali. Mungkin ada obat yang Pak Dek rekomen untuk jenis sancang untuk insektisidanya? Banyak sih, banyak inseknya tuh banyak. Kalau yang keras ada pakai apa gitu kan. Nanti yang udah untuk stabilnya udah amannya nanti apa, tinggal ngatur dosisnya saja sih sebenarnya. Banyak tidak bisa saya sebutkan. Obatnya mungkin ya udah tahu lah obatnya apa jenisnya. Untuk campuran pada insektisidanya, kita katakan pohon ini sudah kena penyakit atau kutu putih. Kita ibaratkan air 2 liter itu kalau untuk obatnya itu berapa mili, berapa tetes kandungannya? Silakan. Oke, kalau yang lebih parah penyakitnya mungkin bisa kita pakai selama kalau air 2 liter kita pakai 6 tetes. 6 tetes ya? 6 tetes saja, tidak usah pakai apapun jenisnya? Apapun jenisnya. Ya. Kalau untuk antisipasi tentu saja lebih sedikit, cukup 2 tetes saja. 2 tetes saja. 1 liter 2 tetes. 1 liter 2 tetes. Berarti kalau 2 liter 4 tetes. 4 tetes. Apapun mereknya terserah. Apapun mereknya kembali ke ininya ya, ke selera ya. Cocoknya di tempat. Ya. Jadi untuk penanganan batang juga berbeda dari pohon lain kalau jenis sancang. Ini perawatan batang menurut Pak Dek itu efisiennya bagaimana? Ya, sama aja. Jadi istilahnya dicek, setelah itu ada perawatan untuk
disikat untuk kulit untuk batangnya. ya disikat. Mungkin ada apa ya? Ada teknik khusus untuk mendapatkan, karena kalau batang sancang juga perlu bersih sekali nih Pak. Iya, iya. Ah, Itu dah ya seperti kembali hmm, senang pohon bonsai ya seperti merawat bayi dibilang iya, ya iya. seperti itu. Ah, Kita buat, kita perlakukan pohon itu ya seperti bayi. Bagaimanapun juga bonsai itu hidup, tidak boleh dibuat macam itu. Berani berbuat, berani bertanggung bertanggung jawab ya. Ya. Jadi saya menangkap sedikit dari dari penyampaian Pak Demoyo, bagaimana kita melakukan perawatan bonsai. Saya pernah membaca buku Jepang bagaimana bonsai itu menjadi anggota keluarganya sendiri ya. Bagaimana dia merawat bonsai itu memang seperti merawat bayi yang bisu, karena dia tidak bisa bicara, akan tetapi dia juga punya kemauan. Maka dari itulah kita mempunyai insting apa sih maunya pohon itu, apakah dia minta dipupuk, minta dipruning, minta diganti media, minta dibersihkan, ataupun minta dibawa ke kontes Pak. Iya. Iya, untuk dipamerkan agar lebih dikenal kepada sesama penghobi. Apapun hasilnya di pameran itu kembali ke apa ya, ke antusias daripada pohon itu sendiri, bagaimana proses kita di rumah, kemudian kita memamerkan ataupun ikut mengkonteskannya. Oke, terima kasih Pak Demoyo atas apa ya, luang waktunya. Saya mengganggu ini aktivitasnya beliau dengan sedikit bincang-bincang dan juga lebih mengenal dari pribadi Pak Demoyo sendiri. Oke, untuk pemula bonsai mungkin Pak Demoyo ingin memberikan sedikit apa ya, pencerahan ataupun wacana bagaimana melakukan bonsai yang baik dan benar. Silahkan. Kuncinya hanya belajar. Oke. Setelah itu melakukan. Udah cukup itu. Oke. Ya. Jadi begitu sahabat, sangat ini juga ya. Jadi intinya adalah tetap belajar dan tetap mungkin berkembang ilmunya, dan juga kita mungkin lebih banyak bergaul pada ya. Mungkin lebih banyak sharing dengan Belajar. teman, ya dengan senior, mungkin akan mendapatkan hal-hal baru tentunya, dan juga mendapatkan inspirasi baru mungkin dalam penanganan bonsai. Terkadang banyak hal yang belum kita ketahui, tapi akan tetapi kita mungkin sudah merasa tahu pada ya. Jadi dengan senior-senior seperti Pak De ini, banyak hal yang perlu kita gali dari para senior untuk mendapatkan proses bonsai yang lebih baik dan benar tentunya. Terima kasih Pak Demoyo. Ayo. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke sahabat, tetap ikuti Bonsai Elemen bersama saya Denawaya.